akibatnya. Penjajahan di Indonesia memiliki dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi karena kondisi negara-negara penjajah, khususnya di Eropa, sehingga mereka melakukan ekspedisi dan ekspansasi di seluruh dunia hingga sampai di wilayah Indonesia. Faktor internal adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga bangsa lain dapat masuk dan menguasai serta memonopoli perdagangan. Akibat penjajahan itu berdampak pada aspek ekonomi, politik, ideologi, dan sosial budaya. Masa-masa sebelum kemerdekaan. 1. Masa penjajahan Barat pada abad 15 sampai 19 merupakan awal kontak dengan bangsa-bangsa Barat. Kedatangan mereka ke daratan Nusantara karena kesuburan Indonesia dengan hasil bumi. Mereka berlomba-lomba merebut kemakmuran bumi Indonesia. Yang kedua yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional merupakan awal tonggak kebangkitan bangsa yang telah sekian lamanya terbenam dalam penjajahan. Perlawanan secara fisik yang tidak terkoordinasi mendorong pemimpin Indonesia untuk merubah perlawanan, yaitu dengan menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Sejak inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia atau Nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan. Ake Pringgodikgo pada tahun 1991 membagi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas 5 dimensi, yaitu dimensi pergerakan politik, pergerakan serikat kerja, pergerakan keagamaan, pergerakan wanita, pergerakan pemuda, dan pergerakan pemuda. Yang ketiga yaitu masa berakhirnya kolonialisme asing pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan. Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari apabila Perang Dunia telah selesai. Pemerintah Jepang mengizinkan Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI, untuk merumuskan konsep dasar negara, yaitu Pancasila. Janji kedua dikemukakan yaitu berupa kemerdekaan tanpa syarat. Kemerdekaan tanpa syarat. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada Sekutu. Saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Menanggapi situasi ini, bangsa Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Latar belakang berdirinya kooperasi di Inggris, Prancis, dan Indonesia. Gerakan kooperasi dunia ini dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Perkembangannya dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770. Revolusi di Inggris ini meluas sampai dengan di Prancis, sehingga pada tahun 1789 muncul revolusi Prancis. Koperasi ini dikenalkan di Indonesia oleh Raden Arya Wiratmaja di Liwiliung, Kota Purwokerto, Jawa Tengah 1895 bersama rekan-rekannya dengan mendirikan The Purwokerto Hub and Smart Bank in the Landeshauptstadt yang bertujuan menolong teman sejawatnya dan para pegawai pribumi dalam melepaskan diri dari cengkraman para pelepas uang.